Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Pratama Indomitra. Saya Rizka Yunita Handini, biasa dipanggil Rizka, akan membawakan acara tanya jawab pada hari ini. Acara tanya jawab ini merupakan lanjutan dari sesi tanya jawab pada webinar tanggal 22 Oktober 2020. Webinar tersebut berjudul Inti Tax Dispute di bidang PPN. Bagi Sobat Pratama yang belum sempat menyaksikan webinar tersebut, dapat menyaksikannya pada link di kolom deskripsi video ini. Kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan pembicara pada webinar tersebut, sekaligus CEO dari PT Pratama Indomitra Konsultan, yaitu Bapak Dr. Priyanto Budi Saptono, AK-CA MBA. Apa kabar Pak Pri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Iya Pak, wabarakatuh. jadi Kabar sehat. masih banyak pertanyaan nih Ya. Pak. Antusias peserta tanggal 22 itu tinggi, jadi banyak pertanyaan masih. Ini kira-kira di tangan saya ada 10 pertanyaan kira-kira Ini Pak. berarti 30 udah ya? Iya Pak, Iya. sudah siap Pak? Siap, siap. Saya malah belum baca sama sekali nih. Oh iya Pak. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab, Pak. Iya Pak. Ya. Mudah-mudahan karena Bapak pakar perpajakan. Pakar pandai berkelakar, Mbak. Pakar yang sudah terkenal Pak. Ya. Iya Pak, langsung saja ya Pak. Ya, silakan, Apa Mbak. ya Pak? Ya. Dari pertanyaan pertama yaitu Cecilia Hendrawan. Begini Pak pertanyaannya. Apakah atas pengenaan penalti karena tidak terpenuhinya perjanjian terutang PPN? Oke. Ya, Mbak Rizka dan Bu Cecilia ya. Penalti ini harus dilihat dulu merupakan bagian dari penyerahan barang kena pajak atau bukan. Kalau misalkan hanya penalti, berarti ada uang yang diserahkan. Itu aja. Kalau uang yang diserahkan itu jelas uang bukan objek pajak, berarti tidak terutang. Jadi kita harus mengaitkannya dengan transaksi apa yang mengakibatkan adanya penalti. Memang dalam praktek ada kalanya terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Kalau misalkan uang itu terkait dengan penalti, penaltinya terkait dengan penyerahan barang, ada yang mengatakan harga jual termasuk juga yang seharusnya diminta. Nah ini jadi ada kata yang seharusnya diminta. Kalau memang penalti itu terkait dengan penggantian, berarti jasa. Itu juga yang seharusnya diminta. Ada teman-teman di kantor pajak yang menafsirkan itu bagian dari penyerahan yang seharusnya diminta. Tapi saya sendiri mengatakan itu terpisah. Terpisah kenapa? Itu kan terjadi karena adanya misalkan keterlambatan atau ada karena produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga ini terpisah dari penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang melandasi munculnya penalti itu. Jadi dalam hal ini saya menganggap bahwa penalti ini memang ya ada penyerahan berupa uang. Uang itu non objek pajak, sehingga kita bisa mengatakan bahwa uang yang diserahkan itu tidak terutang PPN. Begitu Mbak. Oh iya Pak, jadi tidak terutang ya Pak? Ya, karena dilihat dari uang PPN. hasil penalti itu Mbak. Oke, baik Pak, Ya. sangat jelas. Nah ini sebenarnya masih sama Pak dari Bu Cecilia. Ada pertanyaan lagi yang kedua. A melakukan transaksi atau pembayaran kepada B, tetapi barang langsung dikirim ke C yang ada di luar negeri. Apakah transaksi ini dikenakan PPN? Oke, kembali lagi konsep PPN itu konsep pajak atas objek. Yang dilihat bukan transaksi antar subjeknya. Ketika misalkan A bertransaksi dengan B, ini kan berarti subjeknya. Sekarang kita lihat dulu, arus barangnya kemana. Kalau ternyata arus barangnya itu ke luar negeri, berarti A dianggap ekspor. Ekspornya ke siapa? Pokoknya ekspor punya pengertian mengeluarkan barang dari dalam keluar daerah pabean. Dengan demikian, sesuai dengan konsep T output min T input, kemudian konsep destination principle, yang jelas setiap output itu terutang PPN. Tinggal masalahnya kan bebannya dari mana. Dan di dalam pembahasan kita ya tanggal 22 Oktober ya,
beban pajaknya ada di destination principal. Dengan demikian, beban pajaknya ada di luar negeri. Kalau konsep ini kita terapkan apa adanya, berarti tidak terutang. Meskipun B-nya mungkin ada di dalam negeri. Yang paling penting adalah penyerahannya ada di mana. Kalau penyerahannya ada di luar negeri, ya otomatis itu ekspor, otomatis yang nanggung tanda kutip kan penerima barang di luar negeri, destination principal. Tapi karena di luar negeri itu tidak tunduk pada undang-undang pajak di Indonesia, otomatis tidak terutang. Nah, tapi akan muncul masalah kalau tidak terutang, berarti kan pajak masukannya nggak boleh dikreditkan. Agar pajak masukan dapat dikreditkan, kebijakan di undang-undang adalah T outputnya menjadi terutang tapi 0%. Jadi sebenarnya tanda kutip tidak ada PPN-nya, tapi kita tidak bisa menganggap tidak terutang. Terutang tapi 0%. Jadi secara sederhana penyerahan ini dianggap sebagai penyerahan ekspor, berarti faktur pajaknya menggunakan PIB atau sejenisnya ya, dan terutang 0%. Demikian Pak. Ya Pak, sangat membantu Pak. Selanjutnya masih sama Pak tadi dari Ibu Cecilia satu lagi. Ya. Bila transaksi penjualan mesin dengan pembayaran bertahap, misalnya DP 30%, 60% barang kirim, 5% setelah instalasi, 5% retensi 1 tahun, secara total waktu 2 tahun. Kapan faktur pajak dibuat? Kembali lagi, ini masalah penyerahan. Jadi ini terus terang dari sekian banyak pertanyaan, sebenarnya kembali ke konsep dasarnya. Konsep dasarnya adalah T output min T input. T outputnya kapan terjadi, T inputnya kapan terjadi? Pada saat transaksi, pada saat penyerahan. Penyerahnya kapan? Kalau mesinnya sudah diserahkan, penyerahannya ini nanti ya di dalam pasal 13 ayat 1A itu punya turunan di pasal 17 PP 1 2012. Banyak tuh penyerahan. Secara sederhana, secara accounting penyerahan bisa FOB shipping point. Berarti penyerahan sudah terjadi ketika barang keluar dari gudang penjual. Bisa juga terjadi FOB destination. Barang dianggap sudah diserahkan, itu terjadi pada saat barang sampai ke gudang pembeli. Tapi ada juga penyerahan terjadi kalau ada berita acara. Jadi sebetulnya ini tidak terkait dengan pembayaran. Ini kaitannya adalah penyerahan terjadi sebelum pembayaran, dengan demikian faktur pajak dibuat pada saat penyerahan. Tinggal masalahnya ya, penyerahannya kapan? Ada 3 kemungkinan yang terjadi. Bisa FOB shipping point, bisa FOB destination, bisa juga menggunakan berita acara serah terima. Nah, maka dari itu penjual dan pembeli ini harus sepakat, tegas ini, supaya kantor pajak atau khususnya nanti pemeriksa atau AR punya pemahaman yang sama terkait dengan kapan penyerahan. Ini masalah muncul karena tadi masalah penyerahan. Jadi nggak ada kaitannya dengan pembayarannya 30%, kemudian nanti ada retensi, ada progres, itu enggak. Itu hanya utang piutang. Jadi konsep sederhananya kapan penyerahan terjadi. Time of supply. Time of supply akan mengakibatkan ada kewajiban pembuatan faktur pajak. Demikian Pak. Jadi pas penyerahan, bukan pas pembayaran. Jadi melihat penyerahan mesinnya kapan gitu Pak. Baik Pak, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari penanya yang bernama Ivan Kanwito. Ini masih sama Pak terkait saat pembuatan faktur. Mau tanya Pak, untuk penjualan konsinyasi, faktur pajak dibuat pada saat barang keluar dari gudang penjual atau pada saat barang konsinyasi tersebut terjual? Ya, kalau di dalam pasal 1A Undang-Undang PPN, saya mengabaikan Undang-Undang Cipta Kerja ya, karena di situ kan sudah ada faktur, ada klaster perpajakan. Ya, jadi berdasarkan pasal 1A Undang-Undang PPN, konsinyasi itu sudah dianggap penyerahan barang kena pajak. Nah, berarti ketika konsainor menyerahkan barang ke konsaini, itu sudah terutang. Nah, nanti ketika barang terjual, nah, ini berarti otomatis sudah terutang di awal ketika konsainor ke konsaini, gitu Mbak. Oh, jadi ya, ketika barang konsinyasi dijual itu sudah tidak PPN lagi? Iya enggak, karena sudah ada faktur pajaknya di situ. Nah, memang ini akan muncul masalah nanti. Sebenarnya yang menjual itu siapa?
konsainor atau konsaini. Jadi ini tanda kutip tidak akan nyambung. Dari sisi penjualan, ya dari sisi penjualan secara accounting, penjualan atau penyerahan barang, penyerahannya terjadi pada saat barang terjual ke konsumen akhir. Tapi faktur pajaknya muncul pada saat barang dititipkan ke konsaini. Nah, terus masalah yang muncul berikutnya, sebenarnya yang menjual siapa? Konsainor atau konsaini? Ketika saya tanya ke peserta seminar, seringkali mengatakan, oh saya beli dari si konsaini, jadi yang melakukan penjualan konsaini. Padahal yang punya barang bukan konsaini, konsainor. Jadi sebetulnya konsaini itu tidak menjual barang, tapi menjualkan barang dan dia dapat fee, dapat consignment fee dari siapa? Dari konsainor. Jadi kalau mau lebih detail di dalam pembahasan tentang konsinyasi seperti ini seringkali salah kaprah ini. Ketika saya tanya pembeli, beli ke siapa? Beli ke konsaini. Ntar dulu yang punya barang siapa? Yang punya barang konsainor. Berarti yang bisa jual barang siapa? Konsainor. Nah, tapi kenapa yang beli, yang jual konsaini? Nah, itu. Jadi kalau disimplifikasi sesuai dengan pertanyaan, penyerahan barang konsinyasi sudah terutang PPN. Jadi artinya sudah terutang PPN dari itu, meskipun belum ada penjualan. Demikian, Pak. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Selanjutnya pertanyaan ketiga, Pak, dari penanya Sito. Izin bertanya, Pak. Pada saat pemeriksaan pajak, menurut pemeriksa, nilai penjualan di laporan keuangan perusahaan kami dianggap kurang catat. Kami mencatat 90, tetapi menurut pemeriksa, seharusnya 100 karena terdapat item yang menurut mereka seharusnya masuk ke dalam penjualan. Dokumen penagihan, pencatatan akuntansi sudah sesuai 90. Atas temuan tersebut, pemeriksa berpendapat bahwa faktur pajak PPN yang telah kami terbitkan dianggap faktur pajak cacat. Pertanyaan saya, sebenarnya DPP atas faktur pajak itu berdasarkan apa ya, Pak? Karena secara dokumen penjualan dan pencatatan akuntansi sudah inline dengan faktur pajaknya. Terima kasih, Pak. Ya, nah ini memang yang kalau ditanya DPP atas apa, itu Pak Sito ya. DPP atas apa? Yang jelas atas harga jual. Kemudian ini kalau barang kena pajak, atau atas penggantian kalau jasa kena pajak, atau atas uang muka kalau uang muka. Nah, memang gini, kalau kasus ini muncul di dalam pemeriksaan pajak, ya karena saya dulu juga pemeriksa pajak, teknik yang dipakai kan teknik tidak langsung. Jadi menandingkan antara penjualan yang sudah dicatat di dalam SPT PBH Badan dengan penjualan yang dicatat sebagai objek PPN. Nah, ini memang saya nggak bisa menjawab secara komprehensif. Kenapa? Biasanya saya selalu akan menanyakan sesuai dengan teori Hoffman yang sudah saya bahas di video sebelumnya, di webinar sebelumnya. Kita harus tahu dulu, pemeriksa mendapati angka 100 itu dari mana? Karena bisa jadi 100 itu terjadi kenapa? Karena ada penjualan yang didahului dengan uang muka. Berarti uang mukanya muncul PPN, padahal belum ada penjualan. Tapi kemudian di tahun berikutnya misalkan penjualan terjadi atas total, sedangkan uang mukanya sudah diterima dulu. Misal begini, dari total 100 penjualan, 20 uang muka. Berarti PPN-nya sudah 20, penjualannya belum ada. Tahun berikutnya diakui penjualan 100, tapi PPN-nya dari angka 80, karena 20-nya sudah ada di uang muka. Ya, 20 PPN atas 20-nya sudah di uang muka, PPN atas penjualannya hanya 80. Nah, ini akan ada beda waktu. Nah, ini kan salah satu penyebab kenapa omset penjualan di PBH Badan bisa berbeda dengan di PPN. Nah, maka dari itu memang kalau udah masalah teknik pemeriksaan, saya sering mengatakan ke wajib pajak, tolong tanyakan alasan angka pemeriksa mengakui 100 sedangkan WP 90 itu dari mana. Jadi teori Hoffman kita pakai di sini, Mbak, gitu. Ya. Siap, Pak. Selanjutnya pertanyaan keempat ya, Pak. Ya. Dari Ignatius Dwi Febri Marpaung. Menurut pendapat Bapak, bagaimana suatu perusahaan yang mengestimasi pendapatan
di mana penyerahan dan atau pemberian jasa tersebut benar-benar belum ada dan angka pendapatan hanya baru mengestimasi berdasarkan kinerja tahun lalu. Sehingga DPP, PK, pajak keluaran atau sales di PPN dengan cuap penjualan di laporan keuangannya menjadi tidak sama. Oke. Ini menarik Pak Marpaung ya. Menariknya kenapa? Karena ini saya bahas nih tanggal 4 November. Jadi di tanggal 4 November ini saya akan bahas bagaimana konsep pengakuan penjualan menurut PSAK 72. PSAK 72 itu mengatur bagaimana kita mengestimasi nilai penjualan yang harus kita akui, nilai pendapatan yang kita akui dari kontrak dengan pelanggan. Dan konsep pengakuan pendapatan menurut PSAK yang baru ini, PSAK 72 itu menggunakan estimasi ya untuk menentukan. Nah, jadi yang jelas Pak Marpaung jangan ketinggalan untuk ikut webinar berikutnya ya tanggal 4 November. Nah, untuk menjawab ini memang sekali lagi ya ada perbedaan konsep pengakuan pendapatan antara pajak dan akuntansi. Pajak menggunakan konsep akuntansi pada tahun 83-84 ketika konsep PPH PPN itu diundangkan pertama kali. Pada saat itu konsep akuntansi yang melandasi perpajakan itu menggunakan konsep historical cost counting. Jadi betul-betul ke nilai transaksi yang sebenarnya. Kenapa nilai transaksi sebenarnya? Karena bisa ditracir. Jadi karakteristik dari konsep historical cost counting adalah verifiability, bisa diverifikasi. Kemudian andal. Kenapa andal? Karena lihat transaksinya sesuai dengan transaksi 100 ya 100. Berarti itu yang dipakai. Nah, pajak butuh ini. Kenapa pajak butuh kepastian? Ya ini pasti ini reliabilitas memberikan kepastian hukum. Sementara akuntansi punya kepentingan ke depan. Jadi pengakuan pendapatnya lihat ke depan. Belum terjadi ya, karena harus diestimasi. Ya ini yang masalah akan muncul ketika wajib pajak menerapkan PSAK 72. Karena konsep pajaknya nggak berubah, sementara konsep accountingnya melihat ke depan. Jadi ekspektasinya itu berapa, nah itu harus bisa diakui. Nah kalau udah kayak gini memang nantinya akan muncul dispute. Dan memang dari penelitian disertasi saya Mbak, ini gap antara akuntansi dan pajak semakin lebar. Sehingga memang terpaksa wajib pajak butuh penjelasan lebih detail, butuh pokoknya tindakan khusus untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Kenapa? Karena akuntansi pajak yang berbasis Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN, Undang-Undang KUP itu sudah tidak ngikutin akuntansi keuangan. Walaupun memang di dalam penjelasan pasal 28 pada dasarnya ngikut accounting, kecuali pajak punya ketentuan khusus. Tapi pada kenyataannya pajak dari penelitian saya, ketentuan khusus pajak semakin banyak. Karena ketentuan akuntansi tidak diikuti, jadi dia punya pengaturan sendiri. Nah, saya melihat untuk kasus ini memang nantinya akan muncul dispute. Ya, Itu Mbak. Jadi jawaban tuntasnya Pak Marpaung ya, ini silahkan ikuti webinar tanggal 4 November. Don't miss it. Iya Pak, benar. Untuk sobat pertama yang lain juga ditunggu webinar selanjutnya dari Pak Pri. Sangat menarik ya Pak, ini terkait PSAK 72 ini sangat menarik memang tentang pengakuan pendapatan. Selanjutnya pertanyaan kelima ya Pak dari Muslih Saleh. Bagaimana penafsiran UU PPN pasal 9 ayat 4B huruf B terkait restitusi setiap masa dalam hal wajib pajak bertransaksi dengan pemungut? Apakah mesti 100% penyerahan ke pemungut baru bisa memanfaatkan restitusi tiap masa? Ya, kalau melihat itu tidak ada semuanya ke pemungut ya, bisa. Karena konsep dasarnya begini. Ketika transaksi dengan pemungut, otomatis kan PK-nya tidak ada karena sudah dipungut oleh si customer yang bertindak sebagai pemungut PPN. Jadi kalau saya melihat ya bisa diklaim setiap bulan, nggak ada masalah, karena pasti akan lebih bayar. Itu aja sih Mbak. Oh iya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya terkait restitusi PPN sebelumnya ya Pak.
Lanjut ke pertanyaan ke-6 dari Tina. Izin bertanya Pak Pri, untuk transaksi ke kawasan berikat di mana faktur pajak dikeluarkan dengan kode 07, apakah tetap diperlukan dokumen FTZ? Seperti itu Pak. Ya, ini memang kalau bicara PPN seringkali bicara masalah administrasi. Kenapa? Karena sebetulnya sederhana sih PPN. Sederhananya begini, ini kan time of supply-nya kapan, kemudian place of supply-nya di mana. Nah, kenapa dokumen endorsement dari FTZ itu perlu? Untuk memberikan bukti bahwa place of supply, tempat penyerahannya itu ada di kawasan berikat. Jadi misalkan begini, saya penjual dari Jakarta, jual ke Batam. Pertanyaan yang muncul adalah place of supply, tempat penyerahannya di mana? Kalau tempat penyerahannya di Tanjung Priuk, itu terutang PPN. Meskipun kan barangnya dibawa ke Batam. Nah, place of supply-nya ada di Tanjung Priuk, sehingga terutang. Beda kalau nanti place of supply-nya ada di Batam. Ketika place of supply di Batam, otomatis di situ ada endorsement. Jadi perlu ada di endorse dari siapa? Dari pengelola FTZ di sana. Untuk menunjukkan bahwa, kembali lagi ini masalah certainty. Ada kepastian hukum bagi si petugas pajak bahwa barang yang dijual ke Batam memang betul-betul ke Batam, sehingga transaksi tersebut mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Itu Mbak. Ya, sebagai bukti ya Pak? Ya, sebagai bukti. Tadi kode 07 ya, itu ya Pak? Ya. Oke Pak, selanjutnya pertanyaan ke-7 dari Agustina. Pak Pri mau tanya, kalau perusahaan bergerak di bidang jual online melalui marketplace, saat penerimaan uang dari marketplace, kita menerima harga barang, ditambah ongkos kirim, dikurang biaya administrasi. Saat kita buka faktur pajak PPN, apakah DPP atas nilai harga barang kita, ditambah ditambah ongkos kirim, dikurang biaya administrasi, atau PPN dari harga barang saja Pak? Terima kasih. Ya. Nah, kita harus lihat dulu transaksi yang terjadi. Misalkan ya, marketplace, berarti itu ada 3 pihak. Ada merchant, ada marketplace, ada buyer. Yeah. Nah, buyer akan membayarkan pertama harga barang, misalkan 1 juta. Kemudian akan membayarkan ongkos kirim, misalkan 50.000 karena same day. Yeah. Ya. Kemudian bisa jadi pembayarannya melalui kartu kredit, berarti buyer akan membayarkan biaya layanan melalui perbankan, katakanlah misalkan Bank Mandiri, kartu kredit Bank Mandiri. Nah, dalam konteks ini kita harus tahu dulu, kalau dari posisi merchant itu hanya menjual barang sesuai dengan harganya, ya sudah, berarti merchant membuat faktur pajak kepada buyer sesuai dengan harga jualnya. Dengan demikian, faktur pajak mengacu pada harga jual barang tanpa ada ongkos kirim. Kecuali ongkos kirimnya itu nanti ditanggung oleh si merchant. Kan kalau kita melihat marketplace, ongkos kirim biasanya ditanggung oleh perusahaan kayak misalkan Gojek, atau misalkan Grab, atau misalkan Si Cepat, JNE. Nah, dengan demikian ini urusannya ada di jasa pengiriman yang harus diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan pengelola akuntansi ya Pak, pengelola akuntan ya. Angkutan ya, angkutan itu. Nah, marketplace ya, kayak misalkan Bukalapak, Tokopedia. Nah, dia mendapatkan fee. Dia mendapatkan fee bukan dari si buyer tapi dari si merchant. Dari si merchant. Dari merchant itu. Nah, bisa jadi dia juga dapat fee dari si siapa? Dari Si Cepat, dari si ini, delivery ini. Iya, Oke, gua nunjuk lu, nanti gua minta jatah. Misalkan 5%. Nah, ini tergantung kesepakatannya. Jadi kita harus melihat dulu hukum kontraknya antara siapa dengan siapa. Nah, gitu ya. Jadi Bu Agustina ya. Ini kita harus melihat dulu transaksinya antara siapa dengan siapa. Kalau misalkan saya melihatnya transaksi jual barang berarti merchant dengan buyer. Cuman medianya
melalui marketplace. Uangnya juga melalui marketplace dulu, tapi kita harus lihat dulu hukum kontraknya para pihaknya. Nah, kalau bicara masalah pengakuan pendapatan, itu memang harus melihat ke kontraknya. Ah, ini sesuai dengan PSAK 72. Ini juga sama ya, Bu Agustina. Jangan lupa untuk ikut webinar kami free ya, tanggal 4 terkait dengan aspek PPh dan aspek PPN untuk pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 72. Don't miss it. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Lagi marak juga marketplace, jadi banyak pertanyaan terkait marketplace. Selanjutnya pertanyaan nomor 8 dari Riani Megawati. Pak Pri mau bertanya, ada kasus barang spare part yang dibeli dari luar negeri, ada kerusakan, akhirnya harus dikirim kembali ke luar negeri. Yang mau ditanyakan, adakah dibuatkan faktur pajak PPN-nya, dan siapa yang menerbitkannya, pihak yang di dalam negeri atau yang di luar negeri, Pak? Terima kasih. Ya. Bu Riani, kembali ke konsep dasar. Konsep dasarnya apa? T output, T min, T input. Itu satu. Jadi ini kebanyakan pertanyaan dijawab dengan konsep dasar itu ya. Nah, konsep dasar T output min T input. Konsep dasar kedua, ini yang harus kita pahami adalah destination principle. Untuk pertanyaan siapa yang menanggung pajak. Nah, yang jelas kalau misalkan spare part dibeli dari luar negeri oleh PTA di Jakarta, otomatis dalam hal ini impor, ya kan? Dokumen faktur pajak dalam bentuk impor adalah PIB dan SSPCP. Siapa yang membuat? Berarti importir, karena dia yang nanggung destination principle. Ya, yang nanggung berarti si importir karena destination principle-nya ada di si pembeli. Oke. Dalam konteks ini destination principle tidak mesti harus pembeli. Pokoknya pihak yang dituju oleh barang itu. Ketika nanti direekspor, berarti destination-nya ada di luar negeri. Berarti destination principle-nya di luar negeri tidak tunduk pada undang-undang PPN di Indonesia. Berarti tidak terutang. Tapi kalau tidak terutang, tidak boleh dikreditkan. Nah, agar perlakuan T output min T input jalan, artinya apa? PPN masukan bisa dikreditkan pajak keluaran, berarti T outputnya harus ada. Karena ekspor, destination principle di luar negeri, ya makanya T outputnya menggunakan tarif 0%. Jadi dalam hal ini, ketika kasus impor barang spare part, itu berarti yang buat faktur pajak adalah si importir. Ketika dia mereekspor kembali spare part karena misalkan nggak pas, nggak sreg, speknya beda atau rusak, ya yang harus membuat adalah taxable person. Siapa pengusaha kena pajak? Si eksportir ke sana. Itu. Nah, dalam hal ini menggunakan dokumen PIB. Demikian, Pak. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih tadi terkait faktur pajak spare part. Selanjutnya pertanyaan ke-9 dari Koryatul Lailia. Pagi, Pak. Saya mau tanya, jika ada perusahaan yang dikukuhkan sebagai PKP tahun 2016, tetapi kami baru menerima surat pengukuhan PKP itu pada April 2018, bagaimana ya, Pak? Saya bertanya kembali, bagian apanya ya, gitu ya. Jadi, nah, yang jelas gini. Seperti itu, Pak. Ya, bagaimana ya, Bu Koryatul Lailiah nih. Ini juga saya tanya kembali, bagaimana apanya, gitu ya. Cuman kan nggak bisa dijawab langsung. Ya, saya menduga-duga pertanyaan ini kaitannya dengan kewajiban PPN. Ya. Intinya kewajiban PPN itu kan melekat pada dua aspek. Pertama subjeknya, yang kedua objeknya. Pertama subjeknya, kalau dia pengusaha, ya dia bisa menjadi pengusaha kena pajak kalau dia melakukan penyerahan yang terutang PPN, berarti ada objeknya. Artinya begini, dia sudah harus melaksanakan kewajiban PPN ketika memenuhi kriteria kewajiban pajak objektifnya dulu. Berarti ada objek yang ditransaksikan dan objek itu terutang PPN. Kemudian yang kedua, subjeknya ada pengusaha. Kalau ini sudah terpenuhi, berarti dia harus menjadi pengusaha kena pajak. Jadi asumsi saya dari pertanyaan Bu Koryatul Lailiah ini adalah
Ya kalau sudah dikukuhkan secara jabatan, nah ini saya nggak tahu ya secara jabatan atau daftar sendiri. Kalau yang saya tangkap kan secara jabatan Kayaknya ya. sih secara jabatan. Secara jabatan ya memang sesuai dengan Undang KUP pasal 2, kewajiban perpajakannya mundur 5 tahun ke belakang. Mundur 5 tahun ke belakang. Jadi tidak pada saat kita tahu ketika diberitahu oleh KPP. Nah ini bicara undang-undang, jadi mundur ke belakang. Ya paling solusi praktisnya adalah solusi praktis dan pragmatis bagi si pengusaha seperti ini ya duduk bareng dengan AR. Nah, ini gimana diskusi, solusinya gimana sehingga nanti ada jalan tengah yang paling tidak bisa memberikan kemudahan bagi pengusaha kena pajak, gitu Mbak. Iya Pak, terima kasih jawabannya ya Pak. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir sepertinya Pak dari Ya. Riko Andriko. Izin bertanya Pak Pri, kami perusahaan terdaftar di KPP Jakarta dan sudah PKP. Kami melakukan pembelian JKP dari perusahaan di Batam, kawasan bebas. Pekerjaan tersebut dilakukan di Jakarta, otomatis pasti terutang PPN. Pertanyaannya, bagaimana cara pembayaran PPN atas JKP dari kawasan bebas? NPWP, nama, alamat, dan penyetor semuanya saya isi dengan nama dan NPWP PT Jakarta. Jadi tidak perlu memasukkan nama ataupun NPWP dari perusahaan Batam. Apakah benar demikian, Pak? Nah, ini sebenarnya tinggal lihat ke peraturannya. Nah, tinggal peraturannya artinya kalau konsep dasarnya, ini Pak Riko ya, konsep dasarnya berarti si pengusaha kena pajak itu yang harus memungut dan menyetorkan PPN. Cuman kan masalahnya taxable personnya ini kan tidak terjadi karena pengusaha Batam, dia bukan PKP. Ya memang kalau melihat pengaturan ini ya sudah tinggal setor, tidak menggunakan faktur pajak karena memang si pengusaha kena pajak yang menyerahkan jasanya bukan PKP. Menggunakan faktur pajak, menggunakan SSP setor di situ. Nah, memang kembali ke ketentuan umum, kita sebetulnya ketentuan umumnya apa? Kembali taxable personnya siapa? Taxable personnya adalah si penjual atau si pemberi jasa. Pemberi jasanya di mana? Di Batam. Nah, tapi dia kan nggak bisa. Nah, ya udah SSP mekanisme yang dipakai. Demikian. Iya Pak. Ya. Nampaknya sudah cukup ya Pak sesi tanya jawab hari ini. Oke, sudah, ya. Untuk sementara nanti. Ini sudah 30 pertanyaan. Ya? Iya Pak. Sepertinya Ya. kan ada lagi. Masih ada lagi ya? Ya oke. Karena antusiasme peserta webinar tanggal 22 Oktober sepertinya sangat. Oke, siap. Iya, Pak, sangat tertarik gitu dengan tema PPN ini. Terima kasih banyak ya Oke, Pak atas sama-sama, Mbak jawabannya. Rizka. Semoga membantu peserta webinar dan sobat Pratama pada umumnya. Oke, siap. Demikian sesi tanya jawab hari ini yang menjawab pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari webinar tanggal 22 Oktober 2020. Saya mau mengingatkan untuk sobat Pratama dapat menonton video-video lainnya yang ada di kanal YouTube Pratama Indomitra. Subscribe, like, share, komen. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Semoga sehat selalu. Saya Rizka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.